Makanya bagi Bapak Ibu yang saat ini punya produk, tidak punya spesialisasi, tolong dispesialisasikan. My Coach, the great online business coaching. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi rasulillahi ajmain. Bapak Ibu semuanya yang dirahmati Allah, berjumpa lagi di sesi Tunas Bantu UMKM Naik Kelas, ya, singkatan yang luar biasa. Ini dari Mas Ari, ya, singkatannya dulu. Sudah cukup lama kita dengan Tunas ini, ya, di mana kita sudah berjalan 1 tahun dan kita memberikan layanan gratis ke para UMKM, ya. Dan siapa tahu bentar lagi ini berbayar, ya. Karena apa? Karena supaya menyaring siapa-siapa yang serius. Tapi tenang aja, berbayarnya nggak sampai yang mahal-mahal gitu, ya. Ini cuman hanya untuk ya bagi yang serius aja. Itu spill sedikit lah gitu, ya. Jadi kita udah 1 tahun lebih memberikan layanan gratis ini Tunas bagi yang serius untuk mengikutinya, meski hasilnya juga akan serius. Ada Bu Asri dari Gorontalo, ada yang dari Kampar, ya, ada yang kemarin yang dari Kampar, ya, yang hasilnya itu omsetnya naik 3 kali lipat hanya dari mengikuti kelas gratis ini saja. Nah, jadi bagi Bapak Ibu yang serius untuk ingin bisnisnya naik kelas, maka rutin yuk untuk mengikuti sesi Tunas ini. Karena sesi Tunas ini kita rancang sedemikian rupa Bapak Ibu, materinya tidak lompat-lompat, tapi materinya memang tersusun rapi, ya. Bagi Bapak Ibu yang baru pertama mengikuti sesi Tunas ini, saya perkenalkan dulu materi-materinya. Ya, di sini kita lihat Bapak Ibu semuanya, bisa lihat di layar, ya. Jadi kita sudah sampai ke sesi ke-6. Nah, saya mundur sedikit dulu. Di sesi pertama kita membahas tentang fundamental mindset bisnis sukses. Bagaimana fundamental atau pondasi yang kita bangun ketika kita mau membangun bisnis. Dan kemudian kita hijrah dari pedagang ke pebisnis. Nah, apa bedanya dagang dan bisnis? Nah, ini kita udah jelaskan, ya. Kemudian kita membangun value bisnis, ya, terhindar dari perang harga. Bagaimana menjual lebih mahal tapi konsumen antri membeli. Itu kita bahas di pertemuan ketiga. Dan kemudian di pertemuan keempat, bagaimana menciptakan bisnis tanpa persaingan. Nah, ini menarik sekali. Karena biasanya bisnis itu persaingannya berdarah-darah. Persaingannya sangat sengit, saling banting harga. Nah, ini justru kita membuat bisnis yang tanpa persaingan. Itu kita sudah bahas di pertemuan keempat, ya, di 2 minggu yang lalu. Kemudian di pertemuan kelima kita membuat semua produk bisa laris. Nah, ini yang pertemuan kemarin banget, ya. Kita udah bahas bagaimana kuncinya jualan itu, ya, bahwa bukan produknya, bukan layanannya, tapi bagaimana strategi marketingnya. Kemudian di pertemuan ke-6 ini kita membahas membangun sales funnel, melejitkan omset dan keuntungan, yaitu pembahasannya pada malam hari ini. Maka Bapak Ibu fokus, catat, bagaimana kita nggak cuma sekedar posting, tapi ada alurnya. Bagaimana menciptakan omset yang miliaran dari yang cuma ratusan juta atau cuma puluhan juta. Nah, menariknya lagi, besok kita akan membahas bagaimana membina hubungan dengan konsumen agar omset stabil. Nah, itu di pembahasan minggu depan. Kemudian, pembahasan selanjutnya adalah melejitkan bisnis dalam situasi apapun, meskipun dalam situasi krisis. Iya, kita sama-sama tahu bahwa kemarin, ya, di 2020 kita terkena COVID-19, itu bertahan 2020-2021, kita 2 tahun ya kena COVID-19, tapi kenapa banyak bisnis yang justru melejit di saat COVID-19? Karena memang ada rumusnya Bapak Ibu. Ya, jadi bisnis itu bukan tergantung musimnya, tapi bagaimana cara kita mengelolanya. Kemudian kita di pertemuan ke-9 kita akan membahas tentang teknik jualan B2B, business to business. Ya, kemarin kita juga sudah bahas ada B2C, ya, retail, ada B2B, business to business. Nah, kemudian kita akan membahas lagi bagaimana teknik closing hingga omset miliaran.
Nah, teknik closing ini biasanya digunakan oleh para sales B2B sehingga omsetnya bisa menyentuh angka miliaran. Di pertemuan ke-11 kita akan belajar menjadi pemimpin yang tegas namun dicintai. Nah, biasanya kan ini kan kontradiktif. Pemimpin yang tegas biasanya agak kurang disukai karena dia tegas. Namun pemimpin yang dicintai itu kan biasanya agak mencela-mencele. Nah, tapi kita akan belajar ini bagaimana tegas namun tetap dicintai. Ya, di pertemuan ke-12 kita belajar 5 tangga kepemimpinan. Bagaimana ketika bisnis Bapak Ibu sudah menggurita, sudah omsetnya ratusan juta bahkan miliar, ya, maka di sana Bapak Ibu butuh namanya memimpin sebuah tim, tidak lagi mengurusi perintilan. Ya, kemudian ke-13 adalah jurus sakti membangun tim yang militan. Bagaimana tim-tim kita itu ya membesarkan bisnis kita. Bagaimana merekrut tim yang profesional. Ya, bagaimana membina tim yang profesional. Itu nggak mudah Bapak Ibu. Ya. Kemudian yang ke-14 adalah bagaimana menjadi pemimpin yang efektif dan efisien dalam bekerja. Karena seringkali pemimpin itu tidak ngerti apa yang harus dia fokuskan. Sebaliknya, mereka mengerjakan perintilan yang tidak seharusnya dikerjakan, akhirnya mereka terjebak dengan situasi operasional, akhirnya bisnisnya mandek di situ-situ aja, ya. Nah, kemudian bagaimana yang ke-15 membangun bisnis autopilot melalui 4 pilar sistem, ya. Dan yang ke-16 membangun kemitraan dan fokus kepada spesialisasi atau keunikan dari bisnis Anda. Dan yang ke-17 adalah bekerja sama dengan investor untuk scale up bisnis. Jadi kita lengkap membahas tentang bisnis dari A sampai Z. Ya, dan mungkin bagi yang belum kenal dengan saya Didi Muryadi selaku business coach dengan pengalaman 16 tahun membangun bisnis, dan alhamdulillah ya saya punya beberapa bisnis yang sudah autopilot dengan izin Allah tentunya, dan bukan karena saya tetapi karena Allah yang mudahkan, ya. Nah, Bapak Ibu semuanya, pembahasan hari ini seperti yang saya janjikan tadi, topiknya adalah ya memahami sales funnel agar melejitkan omset dan keuntungan. Yuk catat ya. Ambil buku catatannya, apa itu sales funnel coach? Kok saya rasanya baru dengar gitu ya. Nah, sebelum kita bahas apa itu sales funnel Bapak Ibu semuanya, siapa di sini di antara Bapak Ibu yang mengalami yang pertama, ya ini, ya, sudah rajin posting tapi omset gitu-gitu aja. Aduh coach, saya tiap pagi itu posting di Instagram, di YouTube, di TikTok, ya, di apalagi Pinterest, ya, di apalagi LinkedIn, benar, LinkedIn ya. Nah, bagi Bapak Ibu yang bisnisnya menggunakan profesional, itu LinkedIn itu powerful banget Bapak Ibu, ya. Tapi coach, saya sudah rajin posting, tapi kok gitu-gitu aja ya. Bahkan saya udah posting tuh berapa kali, ya, saya rutin update di WA, saya rutin di story, tapi omsetnya gitu-gitu aja. Siapa di sini yang ngalamin permasalahan ini? Nah, nanti kita akan kupas, ya. Kemudian siapa yang udah iklan di Facebook Ads tapi boncos alias merugi, ya. Nah, bisnisnya mandek, iklannya rugi gitu ya. Padahal sudah pakai Facebook Ads. Siapa juga di sini yang omsetnya tergantung pada iklan. Kalau nggak ngiklan, omsetnya langsung terjun bebas. Nah, dan siapa juga di sini yang sudah pasang promo ini itu tapi omsetnya tetap tidak berpengaruh. Setiap dari Senin sampai Jumat sampai Sabtu Minggu itu rutin pasang promo. Senin promonya buy one get one. Selasa promonya diskon sekian persen. Rabu promonya apa lagi. Tapi kok tetap aja ya coach ya, omset saya gitu-gitu aja, nggak berpengaruh. Nah, ini masalah yang sering kali dirasakan para UMKM. Karena mereka pikir yang namanya selling, yang nama jualan itu sekedar posting. Ya, ada kamera atau ada HP, foto, terus posting. Nah, mereka pikir dengan posting begitu laris. Oh, enggak begitu Bapak Ibu semuanya, ya. Enggak semudah itu, ya. Bapak Ibu semuanya, ada namanya proses pembelian. Sama kayak Bapak Ibu semuanya, ya. Bapak Ibu mau membeli hijab atau Bapak Ibu mau membeli semangkok bakso. Apakah dengan ketika Bapak Ibu ngelihat ada orang buka warung bakso di dekat rumah Bapak Ibu langsung mampir? Kan nggak begitu kan? Apakah ketika Bapak Ibu buka
story di WA, terus ketika buka story di WA ada yang jualan hijab. Saya mau beli hijab langsung lah. Kan nggak seperti itu. Nah, karena nggak seperti itu, kenapa kok kita cuma mikirnya sekedar posting doang? Jadi, lupakan, ya, kalau cuma sekedar posting doang, mesti produknya nggak laris. Catet, ya, kalau cuma sekedar posting doang, bisnisnya mesti nggak laris. Maka dibutuhkan yang namanya alur penjualan. Nah, Coach, ini saya bingung, Coach. Saya sudah membuat postingan tentang kegiatan-kegiatan yang ada di bisnis saya. Mulai dari proses pembuatannya, mulai dari proses pengemasannya, orderannya. Nah, saya mau alokasikan budget branding, Coach. Nah, ini sering banget juga salah ya. Coach, saya branding dulu atau jualan dulu? Nah, ini banyak yang terjebak juga Bapak Ibu. Ya, branding dulu atau selling dulu? Nah, sebenarnya Bapak Ibu, pondasi dari branding itu apa sih? Pondasi dari branding itu adalah value. Kemarin di pertemuan berikutnya kita sudah bahas ada emotional value, ada physical value, betul? Emotional value itu yang mana? Emotional value itu ketika kita memberi sebuah produk itu nampak keren. Nah, saya mau membeli madu ini kenapa? Karena madu ini membuat saya lebih sehat. Padahal apakah ada fakta biologisnya, fakta dari klinisnya? Belum tentu. Itu hanya persepsi saja. Ya, saya membeli hijab ini kenapa? Karena dengan hijab ini saya tampil lebih cantik. Ya, apakah ada fakta klinisnya? Ya, nggak ada juga. Ya, nah, value emosional atau value fitur, value fisik ini, inilah yang kemudian mendasari dari bisnis kita, Bapak Ibu. Ya, di sini ada yang namanya positioning. Positioning maknanya adalah kita itu mengambil peran apa di dalam market. Ya, kita menyelesaikan masalah apa? Ada yang jualan madu, madunya madu hutan. Oke, madu hutan itu ya semua madu fungsinya menyehatkan. Tapi ada yang spesifik. Ada yang menjual madu mah. Hanya khusus untuk sakit mah. Ada yang jual madu untuk anak. Ada yang jual madu untuk kejantanan. Ada yang menjual dan lain-lain. Itu yang namanya positioning, Bapak Ibu. Ya, begitu juga dengan kita menjual produk pakaian, ya, baju. Jangan dipikir baju itu hanya sekedar menutup aurat. Betul, baju itu menutup aurat. Tapi ada baju yang dipakai untuk di rumah. Ada yang baju dipakai untuk di luar, ya, di luar rumah. Di dalam rumah ada yang dipakai baju untuk pasutri. Ya, untuk menggoda lawan jenisnya, untuk menggoda suaminya, ya. Nah, jadi positioning kita apa? Nah, inilah yang kemudian mengarahkan kepada brand. Jadi, jangan dipikir ketika kita sudah posting produk namanya nge-branding. No. Itu bukan nge-branding, itu cuma posting namanya, ya. Nah, branding ini yang menciptakan orang loyal kepada kita. Tapi, ya, value, kita kembali lagi ke value tanpa traffic tidak ada artinya. Ya, sekali lagi, value tanpa traffic tidak ada artinya. Traffic itu apa, Coach? Traffic itu lalu lalangnya orang. Traffic itu adalah aktivitas orang dalam melihat produk kita. Semakin banyak yang lalu lalang, semakin banyak viewersnya, maka semakin baik Bapak Ibu. Logikanya, kalau viewersnya ada 100 orang, sudah mesti ya leads-nya atau calon konsumen, ini saya gunakan bahasa ini semoga Bapak Ibu memahami. Bagi yang tidak memahami, tanya sama adik, tanya sama sepupu, tanya sama saudara, gitu ya. Baik, leads adalah calon pembeli. Saya ulangi ya. Traffic ini adalah lalu lalang. Traffic itu adalah baru orang yang melihat. Belum tentu tertarik. Sementara calon pembeli adalah orang yang tertarik. Ya. Dari 100 orang yang melihat view konten kita, maka bisa jadi setengahnya tertarik. Ya. Setelah tertarik mereka conversion. Conversion itu apa? Membeli.
Ya, bisa jadi yang membeli berapa? 20 orang. 20 orang dikalikan transaksinya 100.000, maka 2 juta rupiah omsetnya. Ya, 2 juta rupiah omsetnya. Nah, dengan omset ini kita membesarkan brand kita. Dengan omset ini kita membesarkan brand kita. Aktivitasnya apa? Ya, aktivitasnya bisa jadi kita membangun image ya di konsumen kita bahwa kita ini menyelesaikan masalah apa. Ya, positioning kita apa? Contoh yang saya bilang tadi, ya. Madu, ada madu mah, ya. Spesifiknya kita menyelesaikan masalah mah dengan madu kita. Ya. Tapi tidak mungkin ada branding tanpa selling. Jadi kuncinya adalah branding dan selling itu bukan mana duluan, tapi dia satu kesatuan. Makanya bagi Bapak Ibu yang saat ini punya produk, tidak punya spesialisasi, tolong dispesialisasikan. Jangan jual produk generik. Maksudnya jual produk generik apa, Coach? Jual produk itu yang general, yang standar aja gitu. Jual madu ya madu biasa. Jual hijab ya hijab biasa. Jual apalagi bakso ya bakso biasa. Ditanya apa positioningnya? Nggak ada. Maka kalau seperti itu persaingannya akan berdarah-darah. Kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi ini penting. Jadi yang mana dulu? Branding dulu atau selling dulu? Bersamaan. Maka yang paling penting adalah temukan value dari produk Anda. Otomatis Anda menemukan positioning, otomatis Anda sudah punya pondasi dalam brand, baru kita jualan. Ya, kita jualan apa? Naikkan trafficnya. Nah, di sini kita kenalan dengan sales funnel. Ya, sales funnel atau kalau kita sebut adalah corong. Ya, bagaimana seseorang itu bisa membeli produk kita. Dari yang tadinya mereka tidak tahu menjadi tahu. Ini yang saya bilang tadi dengan traffic. Ya. Setelah mereka tahu, mereka tertarik. Setelah mereka tertarik, mereka mencoba. Setelah mereka mencoba, mereka berlangganan. Setelah mereka berlangganan, mereka mereferensikan ke kawannya. Ya. Nah, maka kalau Bapak Ibu ingin punya omset, omsetnya berapa sih, Coach? Saya mau punya omset 100 juta, Coach. Baik, saya tulis di sini 100 juta. Maka, 100 juta ini dihasilkan dari berapa orang? Ya, contoh misalnya harga produk kita adalah 100.000. Ya, 100 juta dibagi 100.000 rupiah. Maka ada 1.000 pembeli. Maka tidak mungkin ada 1.000, baik di sini saya tulis ya, ada 1.000 pembeli. Maka yang tertarik bisa jadi 5.000 orang. Yang tahu bisa jadi ya 20.000 viewers. Maka coba cek Instagram Bapak Ibu, berapa viewersnya? Kalau viewersnya cuma 5 orang, yang like cuma 1 orang, ya gimana mau laku gitu loh. Coba ngecek Instagram story-nya. Ya, coba cek WA story-nya. Berapa viewersnya? Kalau viewersnya cuma 50 orang, ya berarti yang baru tahu itu 50 orang. Yang tertarik, ya bisa jadi cuma 5 orang. Yang membeli bisa jadi 1 orang. Ya. Nah, jadi ini adalah sales funnel. Ya. Sales funnel itu kita mulai apa? Menjaring orang-orang yang berpotensi menjadi target market kita. Nah, kemarin kita udah bahas tentang target market, ya. Siapa target market kita itu, bagaimana level ekonominya, ya, bagaimana demografisnya, psikografisnya, dan segala macamnya. Kemarin kita udah bahas. Bagi yang nggak tahu, nonton video sebelumnya, ya. Kita menjaring orang-orang yang potensial menjadi target market kita. Setelah kita menjaring, kita menyaring. Apakah mereka target market kita atau tidak? Yang tidak target market kita tidak usah diburu. Nah, ini yang kadang-kadang sering salah. Ya, kita berusaha menjual ke semua orang. Halo, tidak ada produk yang diperuntukkan untuk semua orang. Tidak ada. Semakin spesifik produk itu, semakin tajam siapa pembelinya, semakin dia akan diburu. Ya, semakin laris produk itu. Ya, kenapa? Karena saringannya jelas.
Nah, inilah yang disebut dengan cold market. Orang-orang yang baru sekedar tahu dan tertarik saja. Berikutnya, bagaimana mereka coba? Nah, di sini konsepnya adalah sharing-sharing. Makanya, agar orang mencoba ini kita kasih trigger. Triggernya adalah diskon, triggernya adalah promo, triggernya adalah buy one get one, agar mereka coba dulu. Ya, dengan mereka coba, ya, mereka bisa memutuskan saya mau langganan atau enggak. Saya cocok dengan barangnya atau enggak. Ini yang disebut dengan konsumen yang tingkatnya warm, gitu. Makanya banyak konten yang sharing-sharing di sini, ya, tujuannya apa? Tujuannya agar konsumen yang warm itu semakin mengena, ya, semakin kenal dengan produk itu. Ya, jadi istilahnya ada soft selling. Kalau yang cold ini bukan soft selling, ya, memang belum selling di sini, baru sekedar informasi doang. Ya, soft selling itu adanya di warm. Hard selling baru yang di bawah ini, Bapak Ibu semuanya. Ya, bagaimana kita mengarahkan mereka untuk closing. Nah, jadi jelas ya bahwa konten itu tidak satu, tidak sekedar ada produk diposting di Instagram terus kita berharap ada yang membeli. Sama sekali tidak. Coba kita lihat ya. Ini saya mau permisalkan bagaimana ada seseorang yang mau membeli HP. Ya, nah ini katakanlah Pak Andi, gitu ya. Ini bukan nama sebenarnya, gitu ya. Ini contoh saja. Pak Andi ini ingin membeli HP, ya. Nah, saya minum dulu ya, izin. Katakanlah di sini ada namanya Pak Andi. Pak Andi ini ingin membeli HP. Apakah kemudian dia langsung datang ke toko HP, keluarkan uang, terus bawa pulang HP-nya, begitu? Tidak, Bapak Ibu. Tidak mungkin. Tidak ada orang yang mau melakukan itu. Berarti kalau Bapak Ibu jualan martabak, Bapak Ibu jualan bakso, Bapak Ibu jualan hijab, jualan madu, jualan properti, jasa, tidak ada orang yang ketika lihat iklan kita langsung beli. Nggak ada, Bapak Ibu. Maka di sini ya perlu disiapkan yang namanya konten. Ya, konten apa, Coach? Konten untuk sekedar namanya awareness atau memberitahu orang. Gini loh, halo, ini ada hijab. Nah, yuk kenalan yuk. Ini ada hijab. Hijab ini mereknya Anu, gitu. Terbuat dari bahan itu, gitu. Ya. Nah, ini sebatas orang tahu dulu. Jadi tidak ada cerita kita jualan, tidak ada name tag-nya, tidak ada price tag-nya, tidak ada label harganya, ya. Nah, kemudian Bapak Ibu semuanya, ya, setelah orang ini tahu, orang ini akan singgah. Singgah di mana, Coach? Bisa singgah di landing page kita. Kalau iklan kalau iklan itu tadi berupa iklan digital, ya, iklannya di Facebook atau Instagram atau WA, maka dia akan singgah. Kalau dia ngelihat story, ada hijab bagus nih. Nah, dari WA story itu dia akan singgah kemana? Mungkin dia akan menjapri, halo Kak, hijab yang warna merah ini ada, itu baru singgah. Ya, baru tanya. Nah, kemudian setelah dia singgah, dia tertarik untuk bertanya lebih lanjut. Maka jangan buru-buru, oh ada Kak, ini harganya sekian. Kalau seperti itu kita balas, sudah otomatis kita akan memutus rantai transaksi. Ya, orang itu ketika nengok harganya, oh ada hijab warna pink, bahannya ini, terus harganya 200.000, oh ya udah, dia nggak nanya lagi. Nah, yang harus kita lakukan adalah membangun ketertarikannya. Ketika dia nanya, Kak, ini hijabnya warna pink ini ada, maka yang harus kita tanya kembali adalah, ada Kak, Kakak butuhnya untuk apa? Nah, Kakak butuhnya untuk di luar rumah kah? Untuk bekerja kah? Untuk jalan-jalan kah? Atau untuk yang mana nih Kak? Nah, kita membangun ketertarikan orang itu dulu. Ya, jangan buru-buru keluarin harga. Ini biasanya CS-CS yang jutek atau yang admin-admin yang jutek. Gitu ditanya, Kak, baju warna ini, motif ini ada? Jawabannya, ada. Cuman begitu toh. Ya, akhirnya konsumennya cuma sebatas segitu aja, nggak lanjut kepada pembahasan yang lebih dalam. Padahal di sini mereka baru ingin tertarik. Harusnya kita berikan lagi konten
bagaimana setelah mereka tertarik, mereka mencoba gitu. Ya, ketika Kak hijab pink ini ada, oh ada Kak, Kakak butuh untuk yang kegiatan apa ya? Kegiatan di luar rumah kah? Untuk jalan-jalan kah? Atau untuk bekerja? Oh, saya bekerja Kak. Baik Kak, kalau ini bahannya dari bahan ini agak panas, kurang cocok untuk Kakak bekerja. Kalau Kakak mau, ini ada hijab lagi warna pink juga, tapi dari bahan yang lain yang lebih nyaman untuk Kakak bekerja. Nah, gitu. Sehingga ada interaksi gitu. Iya, membuat mereka berani mencoba. Nah, ketika mereka bilang, Kak, ini bahannya bagus, Kak, adem untuk kerja, dan kebetulan kita lagi diskon 10% buat pembeli baru, Kak. Kakak kan belum pernah beli, ya kan? Nah, ini khusus buat Kakak, kita kasih diskon 10%, plus bonus ada voucher sekian puluh ribu. Nah, itu semakin menguatkan dia untuk mencoba. Ya, setelah dia mencoba, barangnya dikirim ke dia pakai, nyaman ya. Nah, jangan berhenti di sini Bapak Ibu. Buat lagi konten khusus untuk orang ini, bagaimana dia bisa berlangganan. Ya, bagaimana dia bisa berlangganan. Oke? Nah, jadi disinilah kita butuhnya database. Ya, orang-orang yang singgah, saya kasih contoh. Ya, saya kasih contoh. Misalnya ini funnelnya adalah funnel offline. Misalnya Bapak Ibu di sini ada brosur. Coach, masih efektif nggak brosur zaman sekarang? Masih Bapak Ibu. Saya jawab dengan terang-terangan, masih efektif. Tergantung isi brosurnya apa. Kalau isi brosurnya dengan tulisannya yang kecil-kecil, rapat-rapat, banyak lagi, ya nggak dibaca orang. Ya, terima brosur langsung dibuang. Apalagi brosurnya spesifikasi barang, harga barang, fiturnya lengkap dalam satu brosur. Aduh, itu langsung dibuang orang, Bapak Ibu. Tapi bagaimana brosurnya itu berisikan konten awareness dulu, ya. Dari brosur tadi, mereka tahu tentang produk kita, mereka pastikan singgah. Nah, tukarkan brosur ini dengan kupon berhadiah emas. Nah, kira-kira singgah nggak mereka? Singgah, Bapak Ibu. Ya, tujuannya adalah mereka singgah ke toko kita. Mereka tukarkan brosur tadi dengan hadiah, ya. Nah, setelah mereka datang, kita data, ada buku tamunya. Nah, kalau mereka online, maka pastikan kita memasang yang namanya pixel di Facebook Ads, ya, atau di Instagram Ads. Pixel itu apa, Coach? Itu adalah alat untuk men-tracking data mereka. Jadi mereka yang udah mengklik landing page kita atau mengklik buttonnya itu terdata, Bapak Ibu. Ya, nah jadi ada berapa ribu orang yang mengklik landing page kita atau mengklik produk kita, itu terdata. Nah, ini yang kemudian nanti kita lakukan retargeting. Kita mengiklankan orang-orang yang sudah singgah untuk kemudian mereka tertarik. Ya, tertarik apa? Mau mencoba. Ya, jadi database itu terbagi-bagi Bapak Ibu. Ya, ada database orang yang baru singgah doang, ada database orang-orang yang tertarik, ada database orang yang mencoba, dan bahkan ada database orang yang berlangganan. Keempat database itu ya beda treatmentnya Bapak Ibu. Ya, beda treatmentnya. Orang-orang yang tadinya baru singgah doang, ya, itu kita berikan kesempatan mereka untuk melihat lebih dalam tentang konten-konten kita. Mungkin kita masukkan ke dalam kolam grup WhatsApp, ya, supaya mereka tahu lebih dalam. Atau kita masukkan ke dalam coba gratis, ya. Nah, setelah mereka tertarik, mereka mencoba untuk membeli. Nah, ketika mencoba membeli ini, disinilah konten-konten kita yang kita berikan promo tadi, gitu. Ya, nah ini namanya sales funnel, Bapak Ibu. Jadi tolong dirancang sales funnelnya. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi tentang sales funnel ini, ya. Bagaimana caranya bisa menghasilkan omset miliaran, ya. Alurnya dari mana ke mana? Saya harus punya berapa leads, berapa calon konsumen. Nah, jadi ya Bapak Ibu semuanya, yuk coba kita lanjut lagi. Ya, Bapak Ibu sekarang berapa target omset yang Anda bidik?
Ya, berapa target omset yang Anda bidik? Anda ingin target omset berapa? Ya, Stephen Covey mengatakan begin with the end of mind. Maksudnya apa? Kita mulai dari hasil akhirnya. Maksudnya hasil akhirnya gimana, Coach? Hasil akhir itu ya maksudnya adalah, Coach, saya mau omset 1 miliar. Oke, tinggal kita breakdown ke belakang. 1 miliar itu realistis jika leads atau trafficnya berapa? Dari traffic tadi menghasilkan leads berapa? Leads tadi menghasilkan konversi berapa? Nah, inilah yang kemudian ya cara cerdas menyusun goals. Cara cerdas menyusun goals Bapak Ibu semuanya kita singkat dengan SMART ya, specific, measurable, achievable, realistic dan timely. Ya, ini disingkat dengan SMART. S M A R T. SMART. Spesifik. Saya kasih contoh. Coach, saya mau dapat omset 1 miliar. Baik. Kalau mau dapat omset 1 miliar, dalam waktu berapa lama? Coach, saya mau dapat omset 1 miliar dalam waktu 6 bulan dari sekarang. Baik. Kalau begitu, ya, kita harus jualan berapa banyak? Kalau produk Anda itu adalah produknya rata-rata nilai transaksinya 100.000, maka untuk mencapai 1 miliar, nah kita bagi yuk, 1 miliar dibagi 100.000. Maka ada 10.000 produk ya. Anda harus menjual 10.000 produk per bulan. Maka pertanyaannya, pertumbuhannya berapa persen? Nah, ya. Pertumbuhannya berapa persen? Coach, saya mau pertumbuhannya 10% setiap bulan. Maka dari saat ini omset Anda harus berapa? Ya, mungkin omset Anda saat ini let's say 500 juta. Logis nggak kalau pertumbuhannya 10%, 10%, 10%, 10% dalam waktu 6 bulan? Nggak logis Bapak Ibu. Ya nggak logis. Karena apa? Kalau dari 500 juta, 10%-nya maka 550 juta di bulan berikutnya. 550 juta. 550 juta tambah 10% lagi. 550 juta kalikan 10%. 55, maka 550 juta ya ditambah 55 juta, maka 600 juta. Ya, 600 juta. Berikutnya lagi 650 juta. Oh, sorry, iya 650 juta. Ya, 660 juta sebenarnya ya. Berikutnya lagi ya mungkin 700 juta. Nggak nyampe. Maka butuh pertumbuhan mungkin 30% pertumbuhannya setiap bulan. Bagaimana caranya supaya bertumbuh setiap bulan? Maka budget iklannya harus berapa? Nah, ini yang harus dihitung Bapak Ibu. Budget iklannya berapa? Satu iklan harus menghasilkan berapa leads? Ya, contohnya, ya, setiap iklan 100.000 iklan, budget iklan 100.000 menghasilkan 100 calon pembeli. Dari 100 calon pembeli, ada 50 yang mencoba, dari 50 yang mencoba, ada 10 yang membeli. Berarti, dari 100.000 iklan, ada 10 transaksi. Maka, kalau mau terjadi 100 transaksi, ya maka ini budget iklannya tinggal dikalikan 100. Bapak Ibu. Ya, tinggal dinaikkan. Coach, saya nggak punya budget iklan sebanyak itu. Kalau gitu, funnelnya kita pecah-pecah. Ada funnel offline, ada funnel online. Funnel offline mungkin funnelnya berupa sebar brosur. Setiap 100 brosur itu menghasilkan konversi berapa? Ya, Coach, funnel online-nya apakah dari Facebook aja? Enggak mesti. Ya, ada dari Google, ya, ada mungkin dari Pinterest, ada mungkin dari yang lain. Ya. Nah, ini yang kemudian kita susun menjadi tahapan-tahapan yang realistis. Ya, dan terukur waktunya. Nah, jadi ini Bapak Ibu semuanya rumus kita menyusun goals. Ya, menyusun goals. Nah, Bapak Ibu semuanya bagi yang ingin membedah ini lebih dalam, karena ini lebih enak kalau ada contoh konkretnya,
Ya, Bapak Ibu bisa hubungi saya di nomor 0813 717 90331, nomor ofisial kami. Bapak Ibu nanti ke bagi yang beruntung bisa meminta sesi private one on one bersama saya sehingga kita bisa bedah bisnis Bapak Ibu secara mendalam. Ya. Sehingga kita bisa menyusun langkah cerdas untuk mencapai goals tadi. Ya. Karena ini butuh contoh yang konkret. Nah, di sini Bapak Ibu semuanya baru kita masukkan ke dalam namanya funnel planner. Ya. Funnel planner ini Bapak Ibu, di sini ada title. Coba dilihat di sini ya, ada title. Title ini berarti apa ya? Title ini adalah judulnya. Ya, judulnya misalnya judul funnel Facebook. Ya. Nah, kemudian di sini ada customer segment. Ini kotanya customer segment. Kemudian di sini ada traffic, di sini ada lender, di sini ada value proposition, dan di sini ada aset. Nah, ya kolom-kolom ini dibagi 3 lagi Bapak Ibu semuanya. Ya, kolom yang ini untuk yang cold. Kolom yang tengah ini untuk yang warm. Kolom yang di sini untuk yang hot. Nah, tinggal kita isi funnel planner ini. Kita coba isi yuk Bapak Ibu yuk. Inti dari pelajarannya ini adalah funnel planner ini Bapak Ibu. Ya, dari Super Sales Funnel dari Mas Fikri Fatullah. Ya. Nah, kemarin kita sudah mengisi kolom segmen. Coach, saya jualan hijab. Segmennya adalah wanita usia 25 sampai 35. Oke. Dengan tingkat ekonomi menengah atas, ya, menengah atas. Oke, dengan berlokasi di Jabodetabek. Oke. Tapi kan coach, saya jualannya online. Saya kan bisa menyasar ke seluruh Indonesia. Saran saya, spesifikkan dulu jualannya kita. Jangan buru-buru jualan ke seluruh Indonesia. Karena kompetitornya itu juga seluruh Indonesia, Bapak Ibu. Ya, ongkirnya juga berbeda-beda. Ya, maka fokuskan di mana kita mau jualan. Nah, tadi kan kita di sini kita udah bahas ya. Kolom yang di sini ini kolom yang cold. Maka traffic awareness-nya dari mana? Oh, saya traffic awareness-nya coach itu pakai iklan Facebook Ads, iklan Facebook atau Instagram Ads. Ya, dengan budget 25.000 per hari. Nah, lendernya kemana coach? Mendaratnya itu ke landing page saya. Di landing page saya ketika orang klik, ya, di sana ada gratis value-nya e-book, ya, e-book model hijab 2024 dan tutorial menggunakan hijab 2024. Ini e-booknya gratis. Ini value-nya. Nah, bagi mereka yang mau meninggalkan nomor HP, itu kan ada ya, kalau kita buka landing page, ada gratis e-book atau gratis video gitu ya. Maka berikan nama dan nomor WA Anda atau alamat email Anda, ya, maka Anda akan dapatkan gratis e-booknya. Ini yang namanya aset tadi Bapak Ibu, aset audience. Contohnya, ketika Bapak Ibu iklankan dengan 25.000, Bapak Ibu dapat 100 database. Oke, ini baru database yang cold, ya, baru database yang dingin. Selanjutnya gimana coach? Ya, selanjutnya 100 orang ini yang di retargeting di kolam ini, ya, di kolam ini. Ya, berarti ada 100 wanita, ya, yang kemudian akan kita akuisisi di kolom yang warm ini, ya. Nah, kolom yang warm tadi saya sebutkan dengan sharing-sharing gitu ya. Trafficnya sumbernya di mana coach? Sumbernya di Instagram, ya, konten Instagram, ya. Nah, mendaratnya di mana coach? Gitu ya. Mendaratnya
ketika mereka buka konten Instagram, mereka kita arahkan untuk ke profile visit. Profile visit. Visit. Nah, apa gunanya mereka profile visit? Nah, di profile visit itu ada alamat WA kita, ada nomor WA kita, ada alamat email kita, ya, dan di sini ada promo. Ada promo khusus bagi pembeli yang baru, ya. Nah, hubungi nomor ini, Anda akan dapatkan voucher 50.000 misalnya. Ya, ini value proposition, ya. Value apa yang mereka dapatkan ketika mereka klik tombol di lender ini, ya. Nah, dari 100 orang yang tadinya target market kita, mungkin yang lolos di sini hanyalah 20 orang. Nah, 20 orang ini lagi yang kemudian kita targeting lagi di sini Bapak Ibu untuk hot. 20 orang ini bagaimana mengakuisisinya? Gitu, ya. Nah, misalnya nih, ya, 20 orang ini kita berikan diskon 20%, ya, dan iklannya kita itu di Instagram. Khusus menyasar hanya 20 orang ini saja, ya. Dan mereka masuk ke sales page-nya kita. Sales page itu barulah di sini ada landing page yang berisikan model-model hijab yang kita jual, ya. Nah, di sini tadi value-nya adalah diskon 20%. Baru dari 20 orang tadi membeli 10 orang. Dikalikan mungkin satu hijabnya 200.000. 200.000. Berarti omset kita ada berapa? Ya. 200.000 dikalikan 10 orang. Maka omsetnya 2 juta rupiah. 2 juta rupiah. Nah, datanya di sini data buyer, data 10 orang yang membeli. Nanti 10 orang yang membeli, ini kita buat lagi target di sini. Bagaimana mereka akan retention, bagaimana mereka akan langganan dengan kita, dan seterusnya. Nah, ini yang namanya sales funnel, Bapak Ibu. Jadi, sales funnel ini bisa kita isi, ya, baik itu sales funnelnya untuk di online, offline, atau sales funnel itu baik di Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, semuanya bisa kita setting, ya. Nah, dengan sales funnel ini kita bisa men-setting omset kita mau berapa. Tadi omsetnya 2 juta. Bagaimana coach kalau ya kita balik di sini omsetnya misalnya 200 juta. Kalau omset 200 juta, maka ini dari berapa pembeli? 200 juta dibagi tadi 200.000. Maka ada 1.000 pembeli. Ya, di sini ada 1.000 pembeli. 1.000 pembeli. Maka 1.000 pembeli ini ada berapa yang warm? Ada berapa yang warm Bapak Ibu semuanya? Ya, misalnya ada 5.000 yang warm. 5.000 yang warm ini bisa jadi muncul dari 10.000 yang cold. Dapat 10.000 itu budget iklannya berapa? Mungkin budget iklannya 3 juta. Ya, misalnya begitu. 3 juta munculnya dari mana? Dari konversi. Ya, dari 3 juta, berapa orang yang melihat iklan kita? Dari melihat iklan kita, berapa yang mengisi database? Dari value yang kita tawarkan, misalnya nih ada kelas gratis, ada tes gratis, ada e-book gratis, ada macam-macam gratisan. Ya, ada voucher gratis, ya, ada voucher senilai berapa yang isinya value tadi. Nah, sip ya. Jadi Bapak Ibu semuanya, kalau ternyata digital marketing itu kompleks, maka tidak cukup divisi marketing, digital marketing kita hanya 1 orang yang gunanya cuma sekedar posting Instagram, posting Facebook, posting TikTok. Tidak cukup Bapak Ibu. Digital marketing itu divisinya kompleks. Ya, ada divisi digital marketing itu content creator yang fungsinya memang dia meng-create konten, ya. Jadi divisi digital marketing tadi yang pertama adalah manajer marketing, ya.
Jadi ada orang yang memanage tim, ada orang yang memimpin tim kita. Di mana tim itu berisikan yang pertama konten kreator. Ya, konten kreator tadi ada namanya talent, video editor, desain grafis, ya. Kemudian ada lagi kreatif, yang mana mereka punya ide konten dan ide viral strategi. Ada lagi advertiser yang memasang iklan tadi, ya. Apakah awareness, consideration atau conversion gitu ya. Kemudian ada admin yang membalas chat, membalas orderan yang masuk atau menanggapi keluhan. Ada CRM, orang yang mengelola database. Jadi kompleks satu divisi ini Bapak Ibu. Tidak bisa dikerjakan oleh satu orang. Makanya bagi Anda yang ingin memiliki omset yang miliaran, maka lengkapi dulu tim-tim ini Bapak Ibu. Ya, nggak mungkin timnya cuma satu, cuma orang bagian marketplace, ya, dia cuma sekedar setting-setting marketplace untuk produk Anda, terus Anda berharap dapat 1 miliar dari marketplace Anda, ya nggak mungkin, ya. Marketplace Anda harus dihidupkan dengan konten, marketplace Anda harus dihidupkan dengan live, marketplace Anda harus dihidupkan dengan iklan, ya, ikut campaign di marketplace itu, gitu. Nah, coach kalau gitu ternyata untuk mendapatkan 1 miliar atau ratusan juta itu ternyata langkahnya sistematis banget, betul Bapak Ibu. Ya, tapi yang harus lebih kita pahami adalah ternyata semua ini mungkin untuk kita garap. Sangat mungkin untuk kita eksekusi. Dengan syarat apa? Dengan syarat kita berpikir bahwa semua itu mudah. Semua bersumber dari pikiran kita. Apa yang kita pikirkan itu akan terjadi. Ya, maka di otak kita itu ada namanya reticular activating system atau RAS. Jadi ketika kita berpikir bahwa omset 1 miliar itu mudah, maka dia mudah dicapai. Maka kita akan terbuka langkah-langkahnya, kita akan terbuka step by stepnya bagaimana mendapatkan omset 1 miliar itu. Kita akan dipertemukan dengan orang-orang yang tepat. Kita akan dipertemukan dengan funnel yang tepat. Kita akan dipertemukan dengan produk yang tepat. Tapi ketika kita berpikir sulit, maka sulit pula lah produk itu. Sulit pula lah bisnis kita. Ya, jadi hati-hati dengan pikiran kita Bapak Ibu semuanya, ya. Nah, Bapak Ibu semua, tidak mungkin selama kita berpikir bahwa bisnis itu sangat strategik, ya, bukan berdasarkan perasaan, bukan berdasarkan kira-kira saja, ya. Nah, Bapak Ibu semuanya, sekian pembahasan saya tentang sales funnel. Ya, silakan bagi yang ingin bertanya atau bagi yang ingin berdiskusi lebih lanjut, ingin private, silakan hubungi di 0813 717 90331. Ya, mungkin Mas Adi bisa masukkan nomornya, ya. Nomornya di kolom chat, ya, 0813 717 90331. Ya. Nah, silakan Bapak Ibu. Mungkin begitu dulu pembahasan kita pada malam hari ini tentang sales funnel. Silakan bagi ada yang ingin bertanya. Yuk, ada Bu Ana dari Hong Kong, atau udah pulang ke Indonesia nih, Bu Ana? Betul, Coach. Baru sampai nih di Indonesia. Masya Allah. Gimana bisnisnya Ibu? Udah dimulai? Jadi baru 3 hari di Indonesia, terus langsung survei. Sudah survei di Jakarta, area Bintaro, dan minggu ini akan ke Brebes sama Jogja. Lihat seperti apa bisnis di Indonesia. Terus insya Allah nanti melihat ada bisnis apa yang bisa dijalankan, nanti baru make a choice. Oke, mudah-mudahan ketemu bisnis yang tepat ya Ibu ya. Amin, amin, amin. Mohon bimbingannya, Coach. Siap, Bu Ana. Baik. Sukses ini buat Bu Ana ya. Nah, silakan bagi Pak Edi, siapa lagi nih? Ada rame banget yang ikut ya. Ada Pak Rizal, ada Mbak Rahma, ada Bu Yani, ada Pak Ade, ada Pak Haji Gilang. Silakan bagi ada yang ingin bertanya. Atau mungkin bingung dengan sales funnel. Wis dari Bang Zulfan nih, wah ini teman saya nih, ya.
Nih, untuk membentuk tim dari 5 divisi tadi, sedangkan bisnis kita masih menganut sistem kekeluargaan. Maka, pahamkan dulu ke keluarga bahwa bisnis itu tidak cukup dengan orang yang ada. Gitu. Ya. Maka butuh dikelola profesional. Kalau bisnisnya kekeluargaan, ya omsetnya juga kekeluargaan. Akan mentok di situ-situ aja. Ya, kita harus yakinkan, ya. Kita harus yakinkan keluarga kita, pasangan kita, mungkin di situ ada adik, ada saudara, bahwa ini loh, bisnis yang profesional itu butuh tim yang komplit. Nah, kita harus berani berinvestasi menggaji orang. Sebagaimana kita berani berinvestasi membangun toko, mempercantik dekorasinya, maka gitu juga kita harus berani berinvestasi untuk merekrut tim yang profesional. Ya, nah itu jawaban dari saya. Oke. Begitu Bang Zulfan? Atau ada yang mau ditanyakan lebih dalam lagi? Sama-sama, Masya Allah. Ini luar biasa nih Bang Zulfan ya. Roast Bakery di Pekanbaru. Oke. Pak Haji Gilang, inspiratif banget Coach. Masya Allah. Barakallahu fiqh Pak Haji. Ya, mudah-mudahan bermanfaat ilmunya. Ya, jadi Bapak Ibu malam hari ini jangan lagi cuman sekedar posting-posting. Pastikan Bapak Ibu punya konten itu 3. Konten yang cold, konten yang warm, dan konten yang hot. Ya, ingat konten yang cold, tadi konten yang awareness, yang mengingatkan bahwa ini loh konten, ini loh kita punya produk namanya hijab. Ya, hijab syar'i gitu ya, bahannya dari ini. Kemudian ada konten yang warm. Kita sharing-sharing seputar bahan dari hijab itu, kita sharing-sharing seputar produknya, seputar testimoninya. Kemudian iklan yang hot, bagaimana kita menawarkan orang untuk mencoba produk kita. Ada diskon khusus bagi mereka yang ingin mencoba. Nah, baik, ini ada dari Pak siapa nih ya? Waduh, Pak Abdullah Said. Dari iklan Meta, cara mendapatkan database dari mana Coach? Wah, ini saya harus buka lagi ya. Kalau dari Meta itu banyak banget kita bisa dapatkan database-nya Pak. Dari dashboard-nya ya. Jadi ketika Bapak, misalnya nih, Bapak pakai video views ya, ada iklan video views. Video views itu adalah video orang, berapa banyak orang yang melihat video kita. Maka di situ nanti tertera ada sekian ribu orang yang nonton video kita. Nah, itu kita bisa pasang namanya pixel, Pak Abdullah. Ya, pixel itu untuk men-tracking orang-orang yang sudah menonton video kita untuk kita iklankan lagi. Nah, Pak Abdullah atau Bapak-Bapak Ibu yang lain sering nggak ketika ngelihat di Shopee tentang hijab, tentang tas, tentang koper, ketika buka Instagram, kopernya nongol iklannya. Ya, ketika buka Facebook iklan kopernya nongol. Ketika buka Google iklan kopernya nongol. Nah, itu peran dari pixel tadi, gitu ya. Nah, silakan dipraktekkan. Pak Irwan, langsung ingin praktek, mohon Coach bagikan rumusnya. Iya, baik ya. Tadi saya udah bagikan rumusnya. Nanti Pak Irfan nanti bisa saya bagikan PDF-nya ya. Bagi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan PDF dari sales funnel tadi, silakan hubungi saya ya. Nah, tadi sales funnel mana ya? Sales funnel. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan sales funnel yang ini, nah nanti silakan hubungi saya ya. Nah, Pak Putra, kapan waktunya kita harus merekrut manajer marketing coach? Apakah ada ukuran omset tertentu atau yang lainnya? Ukurannya sebenarnya ya kita sanggup berinvestasi atau tidak, gitu ya. Ada salah satu klien saya, dia baru buka bisnis, dia langsung lengkapi manajer HRD, manajer marketing. Ya, selama dia punya modal untuk itu, ya kenapa tidak? Ya, justru dia tidak membuat gedungnya dulu. Dia tidak membuat tempatnya, dia pure online. Dia rekrut manajer marketing. Dengan dia rekrut manajer marketing dan dia lengkapi orang-orang tadi, maka omsetnya otomatis langsung melesat. Kenapa? Karena marketingnya udah komplit. Ada konten kreatornya, ada tim kreatifnya, ada advertisernya, ada adminnya. Ya otomatis omsetnya langsung melejit gitu. Walaupun produknya ya biasa-biasa aja sebenarnya ya. Jadi kapan ada waktunya ya ketika kita ada dananya gitu Pak. Ya.
Nah, Pak Yoki, Coach mau tanya, kalau bisnisnya baru mulai dan profitnya masih sangat tipis, bagaimana cara merekrut tim yang profesional? Nah, ini menarik banget pembahasannya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, ketika kita mau merekrut tim yang profesional terutama, jangan takut untuk membayar gaji mereka. Karena kita bisa nego dengan mereka nih Bapak Ibu. Ya. Jadi bisa kita nego dengan mereka. Saya punya klien ya, namanya Bu Widya. Bu Widya ini mempekerjakan namanya Pak Sugi. Beliau ini orang profesional, ya, manajer profesional. Yang mana gajinya nggak terlalu tinggi, gitu ya, nggak terlalu besar. Gimana caranya? Nego, ya. Nah, nego siapa tahu nanti ketika kita mungkin gajinya nggak terlalu besar, mungkin 3 juta, 4 juta, tapi kita berikan persen bagi hasil. Nah, ini kan bisa, ya. Nah, dan kemudian orang-orang profesional ini Bapak Ibu semuanya, mereka itu melihat visi kita. Ya, kita ini punya arah nggak dalam bisnis? Kalau kita cuma gini-gini aja bisnisnya, ya, terus kita mau merekrut mereka, ya mereka nggak mau. Mereka kan ingin masa depan, mereka ingin namanya jenjang karir. Jenjang karir. Nah, bukankah Indomaret itu kan juga dari UMKM, Alfamart juga dari UMKM, Apple juga dari UMKM. Tapi kenapa mereka bisa bertumbuh jadi corporate yang besar? Karena visi yang mereka punya. Ownernya punya arah ke depannya. Jadi nggak cuma sekedar bisnisnya itu cuma penyambung hidup doang. Ya. Jadi Pak Yoki, pastikan Bapak punya arah, punya visi ke depannya, bisnis ini mau dibawa kemana. Ya. Maka Bapak akan merekrut orang-orang yang sevisi dengan kita. Orang-orang yang sepemikiran dengan kita. Ya, dan ketika kita nego dengan orang-orang yang profesional, jangan kalah mental. Ya, yakinkan mereka bahwa bisnis kita ini bisnis yang profitable, bisnis yang besar, sehingga kita bisa bagi hasil dengan dia ketika waktunya tiba nanti. Kita lanjutkan lagi, Syukron. Iya, baik. Coach izin bertanya, Bu Ana, apa itu pixel? Wah, perangkat yang tertanam di dalam Facebook, Bu Ana. Jadi nanti ketika kita iklan di Facebook, nanti kalau mau kita bisa belajar secara private ya bagaimana cara membuat pixel ya bersama tim saya namanya Mas Dian ya pixel. Jadi pixel itu tertanam di Facebook Ads di dashboard profesional ya. Jadi kita buka dashboard profesional, nanti ada namanya pixel ini kita pilih dan kemudian dia men-tracking orang-orang yang ngelihat konten kita. Gitu ya. Jadi ketika orang, saya kasih contoh ya. Nah, nih iklan. Nah, contohnya ya. Ini adalah konten saya. Nah, nih follower saya ada 41,9K ya. Nah, ini diiklankan Bapak Ibu. Makanya bisa sampai ratusan sampai ribuan viewers ya. Nah, orang-orang yang lihat konten saya ini kemudian nanti diiklan konten saya ini akan sering muncul di timeline-nya mereka. Sehingga mereka cenderung akan terikat dengan konten saya. Nah, gitu ya. Jadi pixel itu dipasangnya di dashboard profesional, ya. Mungkin saya nggak bisa contohkan di sini karena kita harus buka dashboard dari Facebook Ads itu. Nanti kalau bagi yang ingin ngiklan Facebook Ads, nanti hubungi saya, kita coba belajar bareng-bareng, gitu ya. Coach ingin belajar konten, maaf biayanya berapa? Oke, kalau belajar bikin konten jangan sama saya. Kalau saya jasanya adalah private coaching, ya, private coaching. Nah, kalau saya membina Bapak Ibu sampai bisnisnya sukses, ya, jadi saya pendampingan bisnis. Kalau Bapak Ibu mau bikin konten, banyak banget kelas-kelas konten kreator, ya, mulai dari ratusan ribu sampai jutaan, ya. Terus Coach, kalau untuk produk B2B lebih cocok pasang iklan di media sosial, marketplace atau Google Ads? Tergantung target market Bapak ada di mana, Pak Suprapto. Tergantung target market Bapak ada di mana. Ya, kalau B2B, mereka ketika mencari produk Bapak, apakah searching? Nah, keseringan Bapak Ibu, yang saya lihat banyak
perusahaan-perusahaan itu searchingnya di Google. Misalnya mereka mencari apa, itu lihat di Google. Ya, jadi Google Ads itu lebih cocok untuk B2B. Ya, nah saya punya salah satu klien yang bisnisnya B2B, dia jualannya adalah Videotron, kemudian panel surya, panel LPS, panel interaktif display. Itu dengan Google Ads itu luar biasa banget. Ya, karena memang banyak orang-orang yang mencari produk itu melalui Google Ads. Nah, maka itu butuh riset, Pak Suprapto. Ya, kita butuh riset dulu. Konsumen kita mainnya di mana? Ya, jadi kita nggak asal iklan. Oke? Dari Pak Yudi Jogja, Coach, saya mengelola rumah makan. Menu andalannya adalah gurame. Bagaimana menemukan value pada ikan gurame tersebut? Sementara kompetitor juga banyak. Waduh, banyak banget, Pak. Ya, ada gurame saus apa? Kelebihannya ada di sausnya. Contohnya kita lihat bagaimana ayam fried chicken. Ayam fried chicken yang bumbu fried chicken itu ya, itu kan pembedanya tuh ada yang di sausnya, ada yang di cita rasa dari tepung bumbunya, ada di mana lagi? Kalau kita lihat di Richeese ya, itu level pedasnya. Jadi masing-masing produk kuliner itu punya spesifikasi yang berbeda-beda. Nah, ikan gurame kita ini ada ikan gurame sayap yang terbang gitu ya, ikan gurame terbang, ada ikan gurame saus apa, ada ikan gurame satu piring itu ya, ikan gurame apalah namanya gitu ya, yang mungkin krenyes-krenyes. Nah, kita temukan value-nya Bapak Ibu. Lagi-lagi itu harus berdasarkan riset. Ya, jangan hanya berdasarkan kira-kira, ya, harus berdasarkan riset. Assalamualaikum Coach, terima kasih ilmu dan sharingnya malam hari ini. Barakallahu fikum. Pertanyaan saya, 1, kita lean team, marketing hanya 1 orang, baru efisiensi cost. Tipsnya bagaimana meningkatkan omset dengan lean team? Maka saran saya Bapak Ibu bermitra dengan freelancer. Ya, untuk buat konten, Bapak yang buat konten sendiri. Ya, untuk pasang iklan, kalau bisa pasang iklan sendiri ya bagus gitu ya. Kalau nggak bisa pasang iklan sendiri, maka pakai advertiser yang freelance. Kemudian untuk pengelolaan database, ya, pengelolaan database-nya, karena database itu sifatnya sensitif, itu harus dikerjakan oleh 1 orang, ya. Kemudian bagaimana dengan pengelolaan adminnya? Adminnya bisa chatbot. Itu bisa banyak banget model bisnisnya, Pak. Ya, 1 orang bisa cukup nggak? Cukup kalau di-manage dengan baik. Tapi 1 orang itu belum tentu 1 orang, ya. Kita bisa rekrut orang-orang yang freelancer sehingga tidak terikat dengan gaji bulanan. Kita bisa bayar per project atau per freelance atau per part-time dan semisalnya gitu ya. Pak Ilham, Coach, saya ingin nanya, apakah realistis dengan tim yang seadanya bisa menembus omset di atas rata-rata? Bermodal dengan kekuatan RAS? Sangat mungkin Bapak Ibu, sangat amat mungkin. Saya sendiri sudah mencoba di bisnis saya pribadi. Bagaimana setiap pagi saya memvisualisasikan, yes, saya dapat 1 miliar, saya dapat 1 miliar. Setiap pagi saya yakini, saya merasakan uang bentuk 1 miliar itu 1 karung gitu ya. 1 karung itu 1 miliar. Maka dengan 1 miliar itu saya mau gunakan untuk apa saja. Saya gunakan untuk A, B, C, D. Saya visualisasikan gimana caranya saya bisa punya tim yang hebat. Saya memimpin orang-orang yang profesional, walaupun saya nggak profesional, walaupun saya masih belajar. Nah, ketika kita visualisasikan dan kita rasakan seolah-olah sudah terjadi, maka Bapak Ibu otomatis badan kita ini akan bergerak sendiri menuju goals-nya kita. Ya, maka hati-hati dengan pikiran kita. Ketika kita berpikir kerdil, aduh rasanya nggak mungkin, aduh saya ini siapa, aduh saya ini bukan apa-apa. Ya, maka Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Tapi ketika Anda merasa yakin bahwa Anda bisa achieve goals tadi, entah kenapa nanti badan Anda akan bergerak menuju goals itu. Ya, maka RAS tadi, Reticular Activating System, itu butuh dilatih setiap hari, setiap menit, Bapak Ibu. Ya, oke, baik. Pak Raihan Koirul, Coach, kalau untuk private berapa? Nanti Pak Raihan bisa hubungin saya di nomor 0813 717 90331 ya.
untuk menanyakan private tadi. Syukron kasiran Coach, Pak Suprapto, sama-sama, Pak Ilham, baik, siap menjemput goals. Luar biasa Bapak Ibu semuanya. Wah, ini ramai banget ya kolom pertanyaan di malam hari ini, luar biasa, seru banget. Nah, Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, karena sudah jam 21.28 alias sudah jam setengah 10 ya, nggak terasa kita sudah 1 jam lebih membersamai Mira ini, membersamai Tunas ini, bantu UMKM naik kelas. Mudah-mudahan apa yang saya bagikan ini menjadi amal jariah buat saya dan buat Bapak Ibu semuanya, bisa dipraktekkan buat bisnisnya bisa berkembang, bisa scale up, bisa sukses dunia dan akhirat, ya bisa berkah. Nah, sekian dari saya. Bagi ada yang ingin bertanya langsung, silakan japri ke nomor saya, silakan bertanya langsung dan kita tentukan sesi one on one nantinya. Maka Bapak Ibu, kita tutup dengan doa kafaratul majelis supaya berkah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.